Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Gus Baha Lover? Mudah-mudahan baik-baik saja dan selalu mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu Gus Baha. Apa kabarnya Muhibbin Gus Baha? Mudah-mudahan baik-baik saja dan selalu mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu Gus Baha. Gus Baha Lover, seperti biasa kita hanya mau ngobrol-ngobrol saja ya. Nah, seperti yang masyhur bahwa Gus Baha itu seorang waliullah. Apa benar kira-kira begitu? Kan saya penasaran juga, ya kan? Kemudian cari-cari dalil tuh, cari fakta, dalil dan lain-lain yang bisa membuktikan bahwa Gus Baha seorang wali. Maka saya jumpai satu perkataan Gus Baha yang sering diulang-ulang ketika beliau itu ceramah. Gus Baha sering dahulu bahwa awal dari kenabian adalah memaklumatkan diri sebagai seorang nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sebuah dalil yang sering diulang-ulang juga oleh Gus Baha, idza dhaharatil bid'u wa subba ashabi fa 'alal 'alimi ayudhhiru ilmahu fa illam yaf'al fa 'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Artinya, apabila telah nampak bid'ah, perkara yang tidak ada dalilnya, dan mencaci maki sahabat-sahabatku, maka seorang alim harus menunjukkan ilmunya. Apabila ia tidak melakukannya, maka terkena laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Sanad hadis ini ikut saja Gus Baha. Nah, ini jelas. Yang pertama, awal dari kenabian adalah memaklumatkan diri seorang nabi. Dan yang kedua, ketika terjadi sesuatu pada umat, maka seorang alim harus menunjukkan ilmunya. Nah, dan saya lihat itu dilakukan oleh Gus Baha dengan segala kepedeannya, dengan segala kelebihannya. Beliau memaklumatkan diri bahwa saya orang alim. Supaya apa? Supaya umat bisa mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu yang beliau kuasai. Oh ya, faktanya. Nah, lalu kita tes, kita cek, apakah Gus Baha ini benar-benar alim atau cuma ngaku-ngaku alim saja, kan kira-kira begitu. Nah, kemudian faktanya yang didapati adalah ulama Indonesia sepakat, minimal belum ada yang membantah tuh kalau Gus Baha nggak pandai. Kalau Gus Baha itu alim dalam takrib, alim dalam Fathul Mu'in, alim dalam Fathul Wahab, alim dalam kitab Mahali, alim dalam Sahih Bukhari, alim dalam Ihya, alim dalam kitab tafsir dan lain-lain. Bahkan beliau itu masyhur sebagai mufassir, kan begitu. Nah, pengakuannya ini kemudian membuat orang bertanya-tanya. Nah, kemudian pengakuan dia sebagai seorang alim juga terbukti dengan diangkatnya beliau sebagai misalnya menjadi Rais Syuriah PBNU, kemudian mengajar di berbagai perguruan tinggi, kemudian juga sempat ditawari oleh menjadi doktor honoris causa. Intinya ingin saya katakan bahwa Gus Baha mengakunya dirinya alim dan terbukti beliau itu Kalau sudah terbukti alim, pertanyaannya adalah beliau ini termasuk orang alim yang warasatul anbiya atau bukan? Kan begitu. Nah, saya cek lagi tuh, saya cari data lagi. Ini Gus Baha ini alimnya alim biasa atau alim termasuk warasatul anbiya? Ternyata saya mendapati bahwa ilmu-ilmu beliau yang beliau punya itu punya syarat yang muttasil sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, ketika Rasulullah bilang ana ulama'u warasatul anbiya, ada jalurnya nih. Ini nih ulama ini waris apa? Warasatul anbiya. Turun lagi warasatul anbiya, turun lagi warasatul anbiya. Minimal dari segi sanad ilmu yang beliau punyai membuktikan bahwa ilmu-ilmu beliau adalah ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada nah, beda dengan ulama lain yang mungkin jalur ilmunya nggak jelas. Jadi kita nggak bisa mengatakan ilmu yang dia dakwahkan itu ilmunya Nabi atau bukan. Jangan-jangan ilmu pendapatnya sendiri, kan begitu. Nah, kalau Gus Baha jelas sanadnya sampai tasil sampai Rasul, sehingga terbukti bahwa Gus Baha adalah salah satu ulama warasatul anbiya. Sehingga saya teringat sebuah hadis yang mengatakan wa innal ulama'a warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dinaron wala dirhaman
warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Artinya sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Oleh ilmu, karena barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia benar-benar telah mengambil bagian yang sangat mewah dan banyak. Rasulullah menjelaskan bahwa ilmu adalah sesuatu yang beliau wariskan, dan barang siapa yang bisa mengambil warisan tersebut, maka berarti dia menjadi seseorang yang mendapatkan anugerah yang sangat besar. Nah, maka poinnya 2 poin. Yang pertama, awalnya nubuah adalah mengaku sebagai nabi, yang itu dibuktikan Gus Baha dia mengaku seorang alim, bukan mengaku seorang nabi, ngawur kan? Dan memang terbukti alim. Yang kedua, apakah ilmunya itu merupakan ilmu warisan nabi atau warisan yang lain, kan begitu? Nah, kalau ulama lain mungkin sanadnya nggak jelas, mungkin ilmu yang lain itu bukan ilmu dari nabi, kan begitu? Terbukti juga bahwa ilmu-ilmu Gus Baha adalah ilmu-ilmu yang memang diwariskan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya syarat ilmu beliau nyambung kepada ayah beliau, Bapak Kiai Haji Nur Salim. Bapak Kiai Haji Nur Salim nyambung kepada guru-guru beliau sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ilmu beliau juga nyambung misalnya kepada Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair ilmunya nyambung pada guru-gurunya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu membuktikan bahwa jalur warisan Nabi sampai ke Gus Baha itu ada, kira-kira gitu. Ya, kira-kira itu, bahwa sampai di sini terbukti bahwa Gus Baha adalah seorang alim dan ilmunya adalah ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Gus Baha adalah salah satu ulama yang warasatul anbiya. Kalau dia ulama warasatul anbiya, maka kemungkinan dia menjadi salah seorang waliullah adalah sangat terbuka. Kita doakan semoga Gus Baha tetap istiqomah di jalur ilmu dan menyebarkan ilmu-ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita para muhibbin Gus Baha enggak lelah-lelahnya selalu ngaji kepada beliau dan membantu dakwah beliau. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan ikuti episode berikutnya dalam rangkaian Gus Baha Waliullah Jalur Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.